warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Fernanda. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari tafsir hukum yang saya ambil daripada makalah kami, yaitu pendekatan tafsir hukum dan juga penemuan hukum. Di dalam suatu sistem hukum yang sempurna, maka tidak akan ada lagi ruang untuk penafsiran hukum, karena undang-undang dan peraturan akan jelas siratkan apa yang akan diatur. Namun, sejauh ini, menurut hemat saya belum ada sistem hukum yang sesempurna itu. Artinya, masih ada ruang untuk para ahli hukum menafsirkan apa yang ada di dalam makna undang-undang ataupun peraturan yang ada. Nah, maka diperlukan teori-teori mengenai penafsiran dan juga bagaimana sih cara untuk melakukan penafsiran. Karena menurut teori intentionalism bahwa suatu peraturan atau undang-undang yang ditulis harus diartikan, ditafsirkan sesuai dengan tujuan si penulisnya atau maksud dari pembuatnya. Maka dari teori ini kita tahu bahwa adanya urgensi untuk kita belajar apa sih itu mengenai penafsiran hukum. Nah, di dalam kamus hukum Black Law Dictionary, penafsiran atau interpretasi adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu atau yang disebut juga sebagai proses penentuan makna. Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh James Nolan bahwa pemanfaatan berawal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami oleh si pendengar atau pembaca. Secara sederhananya, penafsiran adalah proses di mana kita mencoba memahami apa arti ataupun makna yang terkandung dalam sebuah kata-kata maupun peraturan perundang-undangan untuk dikaitkan dengan maksud dan tujuan si penulis atau peraturan itu dibuat. Nah, di dalam penafsiran hukum juga dikenal istilah lain, yaitu istilah hermeneutik atau yang kita sebut sebagai hermeneu, yang artinya mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Dengan kata lain, hermeneuin dapat dipahami sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Nah, dua istilah ini antara tafsir hukum dan juga hermeneutik yang biasanya dijadikan sebagai rujukan untuk memahami peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan apa itu dan pengertian tafsir hukum. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai penemuan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Aristika Meswari. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penemuan hukum. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hal yang harus pertama kali dilakukan oleh seorang hakim sebagai organ utama pengadilan adalah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Namun apa yang terjadi jika dalam hukum tertulis tersebut tidak mencukupi ataupun tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara tersebut? Maka dari itu, wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara, walaupun ketentuan hukumnya tidak ada atau tidak memenuhi perkara. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat 1 tentang kekuasaan hakim, yaitu bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dari itulah, dalam hal ini hakim harus melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran. Terdapat 3 istilah lain yang dalam praktek pengadilan yang sering dipergunakan oleh hakim, yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum, atau menciptakan hukum, dan penerapan hukum. Penemuan hukum inilah yang paling sering digunakan oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim
dianggap lebih berwibawa dikarenakan penemuan hukum oleh hakim lebih mengikat sebagai hukum karena hasil dari penemuan hukum dituangkan dalam bentuk putusan. Penemuan hukum oleh hakim merupakan kegiatan penegakan hukum yang utama ketika terjadi peristiwa tertentu. Hakim harus mempunyai kemampuan dan keaktifan untuk mencari tahu hukum yang disebut dengan right finding. Hakim mempunyai pandangan yang pasif dalam penerapan aturan hukum dan akan menerjemahkan aturan hukum jika terjadi perselisihan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Hakim dapat menemukan hukum dalam undang-undang, pemimpin adat dan penasihat agama, hukum kasus, dan artikel ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian penemuan hukum ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Raja Trian Wijaya Sianturi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran hakim dalam penemuan hukum pada sistem civil law. Baik, hakim dalam sistem civil law termasuk dalam kategori hakim aktif, yang mana mencari kebenaran dan mengevaluasi secara cermat alat bukti, sehingga dapat memperoleh gambaran kasus secara utuh. Sistem hukum civil law menggunakan istilah penyelesaian perkara yang mempunyai konsep serupa dengan asas preseden. Hakim dalam civil law memiliki keleluasan untuk menjalankan interpretasi hukum yang memungkinkan hakim untuk melakukan atau menciptakan hukum yang baru. Kewenangan hakim untuk melakukan sesuatu penerobosan hukum inilah yang disebut dengan penemuan hukum. Baik, sekian dari saya. Yang untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wayan Elsa Prilia dengan NIM 2308010306. Saya akan membacakan materi mengenai peran hakim dalam penemuan hukum sistem common law. Hakim dalam sistem common law termasuk dalam kategori hakim pasif, di mana dalam menyelesaikan perkaranya, hakim tidak ditugaskan dalam menentukan fakta dan juga putusannya. Dalam sistem common law, hakim menerapkan prinsip membuat hukum sendiri dengan mempertimbangkan kasus dan fakta yang sebelumnya, atau sering disebut dengan case law atau judge-made law. Dalam sistem common law, memposisikan hakim berfungsi secara legislatif. Hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan hakim. Dalam perkembangan berikutnya, karena sistem jurisprudensi dianggap lambat dan mengantisipasi perkembangan hukum, atau karena menunggu adanya kasus atau perkara yang diajukan ke pengadilan, sehingga di Inggris, hukum tidak hanya dalam keputusan hakim saja, akan tetapi juga dalam undang-undang yang dibuat oleh parlemen, ditambah lagi dengan kebijakan yang didasarkan pada hukum yang berlaku, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang diakui baik oleh pengadilan maupun negara lain. Dalam memutuskan perkara yang dihadapi, hakim melakukan upaya untuk menemukan hukumnya adalah dengan mengolah sumber hukum yang secara hierarkis dimulai dari hukum tertulis sebagai sumber hukum utama, kemudian hukum tidak tertulis, jurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin dan ilmu pengetahuan. Jadi, peran hakim adalah menerapkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melengkapi ketentuan hukum dan membuat hukum baru dengan cara melakukan pembentukan hukum atau penemuan hukum untuk mengisi kevakuman hukum dan menghindari tidak terselesaikannya suatu kasus yang disebabkan karena ketentuan hukum yang sudah ada akan tetapi belum jelas atau belum ada ketentuannya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ali Herawati Kurniawan. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam penafsiran hukum common law. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Immanuel, terdapat 3 pendekatan yang seringkali digunakan hakim, yaitu yang pertama pendekatan four corners. Pendekatan ini termasuk yang paling ketat di antara ketiga pendekatan lainnya. Ketika hakim hendak menentukan apakah suatu istilah itu ambigu, hakim tidak boleh memandang pada bukti intrinsik apapun. Artinya, eksistensi ambiguitas harus ditentukan hanya dengan melihat four corners, kontrak itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan plain meaning rule. Pendekatan ini berada di tengah-tengah dari ketiga pendekatan. Aspek yang paling signifikan dari pendekatan ini adalah bahwa ketika hakim hendak menentukan apakah suatu istilah itu ambigu, hakim tidak boleh memandang pada bukti negosiasi awal kontrak atau prakontrak, namun hakim dapat memandang bukti tentang keadaan atau konteks di sekitar pembentukan kontrak. Dan yang terakhir, ada pendekatan liberal rule.
Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memandang pernyataan para pihak dalam negosiasi pra-kontrak, meskipun hanya untuk tujuan terbatas. Hakim juga diberikan kebebasan untuk menentukan apakah suatu istilah itu ambigu atau tidak dengan memandang bukti-bukti empirik. Selanjutnya, pendekatan dalam penafsiran hukum civil law akan dikemukakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faudi Alda Wahyu Aulia. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan penafsiran hukum civil law. Dalam sistem hukum ini, hakim sering dianggap sebagai puncak karir dari berbagai profesi hukum. Rekrutmen hakim dilakukan dari profesi hukum lainnya, yakni penasehat hukum dan jaksa yang dinilai mempunyai reputasi tinggi. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan melakukan penafsiran hukum untuk dapat menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara. Hukum seharusnya memutuskan sesuai aturan seolah-olah ia adalah legislator. Filosofi ini membawa pengaruh besar tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan undang-undang dalam negara-negara bersistem hukum sivil law. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode penafsiran hukum. Yang pertama, metode penafsiran secara gramatikal, yaitu metode yang menafsirkan bahasa peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis menurut bahasa umum sehari-hari. Yang kedua, metode penafsiran sosiologis, menafsirkan penerapan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga, metode penafsiran historis. Dalam metode penafsiran historis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Yang keempat, metode penafsiran futuristik menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dan berpedoman pada rumusan undang-undang yang dicita-citakan. Yang kelima, ada metode penafsiran otentik, penafsiran sesuai batas yang tercantum dalam peraturan itu sendiri atau makna sudah jelas dalam undang-undang lainnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Aiko Danya Kinaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum yang keenam yaitu metode penafsiran restriktif. Metode penafsiran restriktif adalah metode penafsiran hukum dengan membatasi cakupan suatu ketentuan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa atau gramatikal. Metode penafsiran yang ketujuh yaitu metode penafsiran secara komparatif. Metode penafsiran secara komparatif adalah metode yang menafsirkan dengan cara membandingkan antara penafsiran dari peraturan atau sistem hukum dengan penafsiran peraturan atau sistem hukum yang lainnya. Metode penafsiran yang ke-8 yaitu metode penafsiran secara sistematis. Metode penafsiran secara sistematis adalah metode penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Metode penafsiran hukum yang ke-9 adalah metode penafsiran secara ekstensif, yaitu metode penafsiran hukum dengan cara memperluas cakupan yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Metode penafsiran hukum yang ke-10 yaitu tentang metode penafsiran secara interdisipliner, yaitu metode penafsiran hukum yang melibatkan berbagai cabang ilmu hukum menggunakan penafsiran 2 atau lebih dari satu cabang ilmu hukum. Dan yang terakhir, yaitu metode penafsiran secara multidisipliner, adalah metode penafsiran hukum yang melibatkan cabang-cabang ilmu hukum di luar ilmu hukum. Demikian metode-metode penafsiran hukum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Mafian Kaisan, NIM 2308010312. Contoh kasus penafsiran dan penemuan hukum. Sengketa pembiayaan akad musyarakah. Kasus ini bermula ketika Ongko Sultan Harahap mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan untuk penambahan modal kerja sebesar 700 juta rupiah. Pembiayaan ini didasarkan pada akad musyarakah nomor 120 KCSY 02 strip APP MSY 2011 yang ditetapkan pada 26 April 2011. Sayangnya, Ongko Sultan Harahap meninggal dunia pada 13 Juli 2011 yang mengakibatkan terhentinya pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan berupaya mengingatkan dan meminta keluarga ahli waris Ongko Sultan Harahap untuk melanjutkan kewajiban tersebut. Tetapi, keluarga tersebut tidak mampu melaksanakannya. Akibatnya, keluarga Haji Syarifah Dalimunte mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 967-PDT-G-2012-PA-MDN. Pada Juni 2013, Pengadilan Agama Medan mengabulkan gugatan tersebut. Namun, PT Bank Sumut Syariah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan
yang pada Februari 2014 membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan. Perkenalkan, saya Dia Kayana Putri. NIM saya 23080101086. Sengketa pembiayaan akad musyawarah. Proses hukum berlanjut hingga mencapai Mahkamah Agung, yang pada Desember 2014 menolak permohonan kasasi dari pihak keluarga. Namun, pada putusan terakhir Mahkamah Agung pada tahun 2017, putusan Mahkamah Agung nomor 424, keputusan Mahkamah Agung 2017, kasus ini diambil kembali dan memutuskan bahwa kerugian harus dibagi secara proporsional antara keluarga dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan. Sebagai hasilnya, PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan diwajibkan mengembalikan sebagian hasil lelang dari objek hak tanggungan kepada para ahli waris setelah pemotongan biaya dan kewajiban yang telah dihitung. Dalam hal ini, kerugian dari pembiayaan akad musyawarah dibagi proporsional, dengan keluarga yang harus membayar sekitar 53,22% dari total kerugian dan bank yang menanggung sisanya sekitar 46,78%. Demikianlah putusan terakhir Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pembagian kerugian ini lebih sesuai dengan prinsip pembiayaan akad musyawarah daripada putusan sebelumnya yang tidak menggambarkan prinsip tersebut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bahaudin Zulfa dengan NIM 23080101309. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis penafsiran hukum dan penemuan hukum. Penemuan hukum dan penafsiran hukum pada kasus ini, Hakim mengeluarkan putusan nomor 624/AG/2017. Pada putusan ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara terlihat menggunakan metode penemuan hukum Islam dari masalah, yaitu menghilangkan kerusakan atau kerugian yang bersifat proporsional. Karena pada prinsipnya, hukum harus menghilangkan kerusakan yang lebih luas, fakta di persidangan diperoleh kerugian yang dibebaskan adanya kelalaian sebagai akibat ketidakhati-hatian dari pihak tertentu dan tidaklah adil bila kerugian tersebut hanya dibebankan kepada sebagian pihak yang turut dalam perjanjian musyarakah. Kesulitan yang dihadapi harus dapat diatasi secara berimbang karena akad musyarakah sesuai dengan prinsip hukum Islam seharusnya dibebankan secara proporsional antara pihak-pihak yang berakad dan ahli warisnya. Apalagi pada prinsipnya dalam akad musyarakah tidak ada jaminan. Majelis Hakim Kasasi dalam putusan ini tentu mengedepankan bagaimana para pihak tidak ada yang dirugikan. Pihak ahli waris yang mengajukan permohonan kasasi diberlakukan secara adil dalam pengambilan keputusan hakim.